Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how is everything? I'm sure you are in a good condition. Are you ready to study, my students? Okay, if you are ready to study, let's prepare your textbooks, your notebook, and your pen. And let's open our program by praying together. Pray start. Pray finish. Well, my students, what we have today, apa yang kita pelajari hari ini? Our basic competence, kompetensi dasar pada pagi hari ini sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, what is our learning objective? Apa tujuan pembelajarannya? Kalian dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks recount nanti yang akan disajikan. Dan learning benefits, manfaat pembelajarannya, dapat belajar menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. So, we will learn again. Kita akan belajar kembali tentang recount text, my dear students. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana unsur kebahasaannya, itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi akan Buani review sedikit kembali tentang hal tersebut. Okay, this is recount text. Recount text, apa itu recount text? That is a text that tells about something happened in the past, usually about someone's experience. Jadi teks recount itu teks yang menceritakan peristiwa di masa lalu atau masa lampau, biasanya berupa someone experience, pengalaman seseorang. Kemudian social function-nya atau tujuannya, fungsi sosialnya ya, to retell past events, untuk menceritakan kembali peristiwa di masa lalu. Language features, ciri kebahasaannya, yang pertama menggunakan past tense, kalimatnya, pola kalimat past tense ditandai dengan adanya verb 2. Kemudian use adverbial phrase, menggunakan kata keterangan waktu. Di sini biasanya ada last September, last night, last holiday, seperti itu. Kemudian yang ketiga, using conjunction and time connectives, menggunakan kata penghubung dan waktu ya. Kemudian yang terakhir, having no problems, only events, hanya rangkaian peristiwa tanpa ada masalah. And the generic structure of a recount text, kerangka karangannya terdiri dari consists of title, orientation, events, and then reorientation. Ini sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Saya yakin kalian masih ingat. And then let's now study about how to explain, bagaimana kita menjelaskan struktur teks, fungsi sosial, kemudian unsur kebahasaan dari sebuah teks yang nanti Buani berikan. Apa teksnya? Kalian bisa lihat pada your textbook. You can open your textbook on page 183. Halaman 183. Oke, sudah dibuka bukunya? Oke, you can look at the text. Bisa dilihat dulu teksnya. Kemudian on the right, pada sebelah kanan tayangan ini, there are some vocabularies, beberapa kosakata yang mungkin baru kalian temui atau mungkin baru diketahui ya. Please write down in your
in your notebook ya. Silakan ditulis di buku catatannya kata-kata sulit yang sudah Bu Ani berikan ini. Di situ ada slack, ada heard, ada neighbor, ada week, ada found, ada felt, ada move, took, examined, stay in, and then word. Ini ditulis di buku catatannya sebagai tambahan kosakata hari ini. Now we go to the questions. Kita ke pertanyaan yang terkait dengan teks ini ya. Teks ini di sini dibuat dalam bentuk dialog ya. Ada temannya yang mengatakan you look tired and sleepy. Kamu kelihatan lelah dan mengantuk. Why? Kenapa? Kemudian dia menjawab, menceritakan apa yang dia alami on last night. Ya. The question is, pertanyaannya di sini adalah what is the social function? What is the social function of the text? And then the second, what is the language feature of the text? The third, what is the generic structure of the text? Kita bahas satu persatu ya. The first, what is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Karena ini teks recount, sesuai dengan fungsi dari teks recount itu sendiri atau tujuan dari teks recount itu sendiri adalah to tell past event or experience, untuk menceritakan peristiwa di masa lampau atau pengalaman sebelumnya. And then, what is the language feature of the text? Apa unsur kebahasaan dari teks tersebut? Di sini seperti yang sudah Bu Ani jelaskan sebelumnya tentang unsur kebahasaan sebuah teks recount. Kalau kita cermati, kita jelaskan dari teks ini. Yang pertama, use past tense sentence, menggunakan kalimat past tense ditandai dengan subjek, kemudian verb 2 dan objek. Di sini ada contoh kalimatnya yang ada dalam teks itu adalah we heard a cry. Ada kata heard, merupakan kata kerja bentuk kedua dari hear. Kemudian we went there, ada kata went, bentuk kedua dari kata go. And then the second, use adverbial phrase, menggunakan kata keterangan waktu. Di situ ada last night. Kemudian using conjunction and time connectives to relate the events. Ada conjunction atau kata sambung, kemudian juga ada konektivitas waktunya, yaitu at 10:30, and then kemudian ada kata then, kemudian ada kata when she was bla bla bla. Nah, itu merupakan ciri kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. What about the generic structure of the text? Bagaimana struktur teksnya? Nah, struktur teks dari recount ada 3, yaitu orientation, kemudian events, kemudian reorientation. Orientation di situ ada pada kalimat I only slept for 3 hours last night. Jadi saya hanya tidur 3 jam tadi malam. Dia menceritakan pengalamannya, apa yang terjadi ketika dia hanya tidur 3 jam tadi malam. Kemudian events, apa saja kejadiannya? Kalau kita amati di situ ada 5 events atau 5 kejadian. Yang pertama, Mrs. Wayan got accident. Kemudian Udin's family came to Mrs. Wayan home. Udin's family took her to the hospital. And then the 4 events. Event yang keempat, Mrs. Wayan had to stay in the hospital, and then the last, Udin's family went home. Jadi ada 5 kejadian dalam teks ini. And then the last, reorientationnya diakhiri dengan it was 2 p.m. Jadi di sini yang terjadi pada teks tersebut pengalaman bahwa si penulis hanya tidur 3 jam tadi malam. Apa saja yang terjadi? Ada 5 event di situ. Next,
struktur teksnya, kemudian tujuannya, kemudian menganalisa generic structure-nya dari sebuah teks. Do you understand all? Sudah paham semua? If you don't understand, jika ada yang kurang dimengerti, you can ask me. Bisa ditanyakan on your WA group ya. Bisa ditanyakan di grup WA nanti. And then now your assignments. Tugasnya buat kalian adalah please study the text on page. Pelajari teks pada halaman 187, 187. And then the questions. Pertanyaannya terkait dengan teks itu. Yang pertama, please find the meaning first. Cari artinya dulu dari teks yang diberikan. Kemudian next, what is the social function of the text? Fungsi sosialnya. Kemudian the third, what is the language features? Ciri kebahasaannya. And then the fourth, what is the generic structure of the text? Ada 4 hal yang Bu Eni minta di situ. And then please do it in your task book. Kerjakan di buku tugasnya. Well, my students, I think that's all for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat semuanya dan tetap semangat ya. Well, let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.